Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elha Mayasari dengan NIM O1A1201517 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Adapun subpokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang kedua, pembuktian bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Yang ketiga, penjelasan tentang hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Kemudian, menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Dan yang terakhir, penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat atau metabolisme lipid. Penjelasan penyakit tersebut dan timbulnya penyakit, cara mengatasinya secara preventif dan kuratif, dan mengapa usaha tersebut bisa diatasi. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis merupakan reaksi pemecahan molekul glukosa 6 atom C menjadi asam pirufat 3 atom C yang berlangsung secara anaerob dalam sitoplasma dan menghasilkan energi berupa 2 molekul ATP. Yang kedua, glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis. Glikogenolisis tidak berjalan spontan, tetapi melalui beberapa tahap. Yang ketiga, glikogenesis, proses biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan, tetapi bertahap. Reaksi diawali dengan proses fosforilisasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Kemudian, metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar, misalnya asam amino menjadi protein. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil, misalnya glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya, subpokok pembahasan tentang proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Respirasi aerob menghasilkan energi lebih besar daripada respirasi anaerob dikarenakan pada proses respirasi aerob terdapat banyak tahapan-tahapan yang dimulai dari glikolisis. Pada glikolisis, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Setelah itu, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan satu molekul dihidroksilseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL yang kemudian molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoglycerat dengan cara mengikat PI fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH.
Setelah itu, 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Setelah itu, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Kemudian 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfonil pirufat. Yang kemudian fosfonil pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Kemudian ada dekarboksilasi oksidatif. Pada tahapan ini, reaksi yang berlangsung dibantu oleh beberapa enzim. Enzim ini ditemukan pada mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik. Proses dimulai dengan lepasnya gugus karboksilat dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian, sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi molekul NAD+ dan membentuk NADH. Selanjutnya siklus Krebs, di mana prosesnya terjadi asetil-CoA berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Kemudian asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Lalu asam isositrat diubah menjadi asam aketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan karbon dioksida dan pembentukan NADH. Asam aketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan karbon dioksida dan pembentukan NADH. Setelah itu, suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Kemudian, asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Dan yang terakhir, asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Yang terakhir adalah transfer elektron. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir, yaitu oksigen. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Oksigen setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Setelah melalui proses yang panjang tadi, masing-masing tahapan memiliki hasil, yaitu glikolisis menghasilkan energi 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP, sedangkan siklus Krebs menghasilkan 2 ATP dan transfer elektron menghasilkan 34 ATP. 34 ATP ini diperoleh dari glikolisis dan siklus Krebs, serta hasil dari transport elektron sendiri. Kemudian, setelah kita menjumlahkan semuanya, dapat diketahui bahwa jumlah energi yang dihasilkan dari respirasi aerob ini semuanya adalah 36 ATP. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang respirasi anaerob, di mana pada respirasi ini
hanya terjadi pada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu fermentasi etanol. Pada proses fermentasi, 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Kemudian asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase. Tahapan yang kedua yaitu fermentasi alkohol. Setelah terbentuk asam pirufat mengalami dekarboksilasi dan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+, serta membebaskan energi atau kalor. Proses ini dikatakan sebagai pemborosan karena sebagian besar energi yang terkandung dalam molekul glukosa masih tersimpan di dalam alkohol. Itulah sebabnya alkohol atau etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar. Proses yang ketiga, fermentasi asam laktat. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dari asam laktat. Hasil dari respirasi anaerob sendiri adalah hanya 2 ATP. Ini dikarenakan karena asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, oksigen yang dihasilkan akan mengalami degradasi dan masih terperangkap, tidak bisa keluar. Jadi yang dihasilkan hanya 2 ATP saja. Itulah mengapa bahwa pada respirasi aerob lebih banyak menghasilkan energi yaitu 36 ATP dibandingkan dengan respirasi anaerob yang hanya menghasilkan energi sebanyak 2 ATP. Subpokok materi yang ketiga yaitu penjelasan tentang hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat 1 molekul CoA menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil CoA, jika sel tidak membutuhkan energi, maka asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit. Hasil akhir pencernaan protein berupa asam amino akan mengalami metabolisme melalui 3 cara. Pertama, asam amino glikogenik diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, dan air, seperti halnya karbon dioksida. Berikut adalah gambar proses metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Inilah gambarnya.
keterkaitan antara keduanya. Baiklah, selanjutnya, subpokok pembahasan tentang energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa di sini ada C14. C14 ini dilakukan pemotongan sebanyak 6 kali. Dapat kita lihat gambarnya, ada angka-angkanya. Untuk satu kali potongnya itu akan menghasilkan 1 FADH2 dan 1 NADH. Adapun perhitungannya itu 21 NADH dikali 3 ATP menghasilkan 63 ATP. Kemudian 7 ATP dikali 3 menghasilkan 21 ATP. Totalnya 84 ATP. Kemudian 6 kali 2 sama dengan 12 ATP, 6 kali 3 sama dengan 18 ATP. Yang kemudian penjumlahannya menghasilkan 30 ATP. Kemudian 80 ATP dan 30 ATP akan menghasilkan 114 ATP. Perhitungan ini hanya untuk satu molekul asam lemak. Jadi, 114 ATP yang dihasilkan ini hanya untuk satu molekul asam lemak saja. Sedangkan, untuk metabolisme karbohidrat yang telah kita hitung tadi, yaitu hanya sebesar 36 ATP saja. Sementara itu, perhitungan asam lemak ini 114 ATP untuk satu molekul asam lemak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metabolisme lemak lebih tinggi energinya dibandingkan dengan metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, subpokok materi yang terakhir tentang salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat atau metabolisme lipid. Penjelasan penyakit tersebut dan timbulnya penyakit, cara mengatasinya. Jelaskan mengapa usaha tersebut bisa diatasi. Penyakit terkait metabolisme karbohidrat. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Adapun penyebabnya adalah karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu pertama tindakan preventif pada tipe 1. Yang pertama, hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan. Yang kedua, pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah. Menjalani pengobatan intensif jika terdapat mengidap diabetes tipe 1. Jadi tindakan preventif ini dilakukan sebelum terjadinya penyakit diabetes ini. Kemudian, tindakan preventif tipe 2. Yang pertama, menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi. Yang kedua, meningkatkan makanan tinggi serat. Yang ketiga, menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol.
Yang terakhir, menghindari atau berhenti merokok. Kemudian, tindakan kuratif atau tindakan yang dilakukan setelah seseorang mendapatkan penyakit tersebut. Atau dengan kata lain, pengobatan. Tindakan kuratif tipe 1. Short acting regular insulin kerja singkat memerlukan waktu 30-60 menit untuk menjadi aktif dalam aliran darah. Aspirin termasuk obat tambahan yang dapat diresepkan untuk penderita diabetes tipe 1. Dan yang terakhir, obat tekanan darah tinggi. Selain insulin, obat tambahan juga dapat diresepkan untuk penderita diabetes tipe 1, seperti obat tekanan darah tinggi. Kemudian tindakan kuratif tipe 2. Metformin umumnya, metformin adalah obat pertama yang diresepkan untuk diabetes tipe 2. Selanjutnya ada sulfonylurea. Obat-obatan ini membantu tubuh mengeluarkan lebih banyak insulin. Yang ketiga, agonis reseptor GLP-1. Obat suntik ini berguna untuk memperlambat pencernaan dan membantu menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya, penyakit terkait lipid. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati setelah mencapai stadium lanjut. Adapun penyebabnya dikarenakan perubahan genetik pada sel. Mutasi genetik akan membuat sel menjadi abnormal. Dan sebenarnya tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Bila mekanisme tersebut gagal, sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Kemudian, tindakan preventif untuk mencegah kanker. Diet sehat dengan kalori seimbang, kelola stres, cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok. Kemudian tindakan kuratif. Radioterapi dilakukan dengan menggunakan paparan radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Kemudian imunoterapi atau terapi biologis bertujuan untuk mengaktifkan sistem imun penderita untuk melawan kanker. Yang ketiga, kemoterapi dilakukan dengan memberikan obat-obatan untuk merusak sel kanker. Dan yang terakhir, terapi hormon. Beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker prostat dipicu oleh hormon. Oleh karena itu, dengan menghambat hormon tersebut, pertumbuhan sel kanker dapat dihentikan. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.